Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class with me, Miss Sal. Today we are going to talk about chapter 1. It's English time. In this chapter, we will learn about how to get attention and to check understanding, and then we learned about to show appreciation to others, and the last we learned about giving and asking opinion to others. Okay, let's start our lesson today. As I said before, today we are going to learn about chapter. The first material is to get attention ya, untuk mendapatkan perhatian. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada contoh mengenai percakapan mengenai how to get attention atau mendapatkan perhatian ya. Ini situasinya ada di kelas ketika guru akan menerangkan tentang materi, terus kemudian jika muridnya belum siap atau berisik, jadi guru bisa mendapatkan perhatiannya dengan mengucapkan everybody may I have your attention misalnya, atau hello excuse me listen everybody ya, seperti itu. Dan untuk jawabannya yes or mom. So kita lihat aja expressions of attention, beberapa ungkapan tentang attention ya, atau untuk mendapatkan perhatian. Kita bisa lihat di sini ada attention please, tolong perhatikan ya. Kemudian may I have your attention please, bolehkah kalian memperhatikan saya gitu. Terus ada everybody listen to me, semuanya dengarkan saya gitu ya. Dan ada hello listen please. Nah, untuk jawabannya atau responsesnya kalian bisa menggunakan yes miss atau yes ma'am, yes sir, atau yes atau only yes ya, hanya yes. Tapi kalian juga bisa menambahkan yes of course atau extremely yes miss or ma'am or sir dan lain sebagainya. Begitu, sampai sini paham kan? Okay, do you get it? Okay, good. Next kita ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang to check understanding. Ya, ini percakapan mengenai how to check understanding of someone. Ya, untuk mengetahui sampai mana sih orang paham gitu ya. Sering kan kalian kalau di kelas misalnya guru menjelaskan, terus guru itu kalau di bahasa Indonesia udah paham, atau kalau di Sunda, di bahasa Sunda kumaha ngartos. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris untuk menanyakan pemahaman seseorang, kita bisa menggunakan, udah kan ini dilihat, kita bisa menggunakan. Nah, ini beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pemahaman seseorang ya. The first one, kita bisa menggunakan do you understand? Apakah kamu paham? Ya, atau bisa juga menggunakan cuman understand, paham. Atau yang kedua, kita bisa gunakan did you get it? Apakah kamu mendapatkannya atau memahaminya? Okay, is it clear? Apakah ini jelas? Ya, apakah kalian paham gitu ya. Kemudian do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa maksud saya? Tuh ya. Kemudian yang terakhir, are you with me? Apakah kamu paham? Ya. Nah, untuk responsnya, misalnya kalian itu ditanya sama guru kalian ya, apakah kalian paham dengan materi ini? Ya, dalam bahasa Inggris misalnya, are you get it? Do you get it? Misalnya. Nah, kalau kalian emang paham, berarti kalian harus mengatakan yes ya.
Jawab aja, yes, of course, miss. I understand, misalnya. Kemudian boleh juga yes, miss, atau yes, ma'am, yes, sir, thanks. Atau misalnya kalian mau jawab extremely yes, miss, ya. Atau yes, I am, ya, sesuai dengan pertanyaannya. Jadi misalnya lihat di pertanyaannya ya, kalau kalian misalnya ditanya oleh guru kalian misalnya, do you understand? Lihat di kalimat atau di kata awalnya ada do. Jadi kalian bisa menggunakan yes, I do. Atau did you get it? Kata awalnya ada did. Berarti kalau kalian memahaminya bisa pakai yes, I did. Ya, selain yang ada di kotak itu. Kemudian dan seterusnya. Kemudian jika kalian tidak memahami apa yang disampaikan oleh seseorang, jadi kalian bisa menjawabnya. Misalnya yang pertama, sorry ma'am, I'm not. Please explain anymore. Maaf bu, saya tidak atau saya belum paham. Tolong jelaskan kembali. Oke. Kemudian, not really, miss. Oh, saya belum begitu paham, miss. Tuh, jadi kalian bolehlah meminta seseorang itu untuk menjelaskannya kembali. Kemudian, ini yang paling simple ya. No, I'm not. Sorry. Ya, bisa kalian untuk jawaban yang no, kalian bisa menambahkan sorry ya untuk untuk agar lebih sopan dalam menjawabnya. Oke, sampai sini. Did you get it? Oh, of course ya. Kalian pasti paham lah mengenai ini. Karena ini materi yang it's easy guys ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, nah ini contoh dialog atau percakapan pendek mengenai how to show appreciation, ya, untuk menunjukkan apresiasi ya. Kapan kita harus mengapresiasi seseorang? Ketika seseorang itu melakukan pekerjaan yang emang perlu untuk diapresiasi. Misalnya ya, kalau di dialog ini tuh kan kelihatan Edo mempunyai tulisan tangan yang bagus, jadi temannya memberikan apresiasi karena Edo memiliki tulisan tangan yang bagus tuh. Your handwriting is clear and beautiful, Edo. Kata Edo, thanks ya. Terus yang kedua itu juga memberikan apresiasi karena muridnya itu udah membuat kartu undangan yang sangat cantik, yang sangat bagus ya. Jadi diapresiasi. Nah, itu juga yang ketiga, itu gurunya sedang mengapresiasi siswa yang sedang menyiram bunga ya, juga harus diapresiasi. Nah, ini ada expressions of appreciation, ungkapan-ungkapan lain untuk mengapresiasi seseorang. Nah, ada great, excellent, well done, amazing, and many more, dan masih banyak lagi ya. Nah, contoh lain misalnya teman kalian ada yang mengikuti lomba speech misalnya ya, kabupaten atau seprovinsi. Kemudian teman kalian itu menang jadi juara 1. Nah, itu perlu diapresiasi oleh kalian. Ya, misalnya, oh, well done. Atau, oh, amazing. Dan lain sebagainya ya. Nah, untuk misalnya kalian mendapatkan
apresiasi atau pujian lah, kalian harus mengucapkan terima kasih lah. Tapi di sini ada beberapa ucapan atau respons untuk yang sudah diberi apresiasi ya. Selain thank you dan thanks, ada juga thank you of the bottom of my heart. Terima kasih dari hati yang paling dalam. Kemudian ada all I can say is thank you, I will be forever grateful, and etc. Ya, kalian bisa cari sendiri expressions of appreciation itu apa aja sih ya. Are you with me? Okay, good. Next, ini merupakan materi yang terakhir ya di chapter 1. It's about how to tell what we or other people think of something, atau dengan kata lain asking and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat ya. Di sini bisa kalian lihat ya, contoh dialog pendek mengenai menanyakan dan memberi pendapat. Nah, from the dialogue kita bisa mengetahui expression of opinion atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pendapat seseorang atau meminta pendapat seseorang dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama, what do you think about? Kemudian ada do you think blah blah blah. Yang ketiga, what's your opinion about blah blah blah, and the last is how about blah blah blah. Itu untuk menanyakan pendapat ya, atau misalnya kalian mau meminta pendapat mengenai tas baru kalian misalnya ya kepada teman. Hey John, what do you think about my bag? Hey John, apa pendapatmu mengenai tasku? Untuk memberikan pendapat, kalian bisa menggunakan from my point of view, I think, in my opinion, I think that bla bla bla. Oke, contohnya ya, tadi kan kamu misalnya meminta pendapat kepada John mengenai tas kamu. Terus John menjawab, kata John, I think that your bag is very big ya. Atau kalian bisa menggunakan in my opinion, menurut pendapat saya, your bag is very good. Tas kamu sangat bagus. Misalnya ya, kalian boleh atau bisa mencari contoh yang lain mengenai expressions of opinion ya, memberikan dan meminta pendapat. Jadi kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di tabel ini ya, dan diaplikasikan di kehidupan kalian. Oke, sampai sini paham? Pasti paham dong ya. That's all the materials today. Jika masih bingung ya cara membedakannya, kalian bisa komen di sini atau nanti di grup ya. Okay, that's all from me. I'm sorry for my mistakes. Thank you for your attention. See you in the next materials. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.